16. Perhatikan interval nada berikut. Gambar tersebut merupakan tangga nada, A diatonis minor, B diatonis mayor, C diatonis harmonis, D pentatonis. Tujuh belas. Berikut ini yang tidak termasuk karakteristik lagu anak adalah A. Memiliki pola yang sederhana, B. Memiliki ritmik menarik dan mudah dinyanyikan, C. Memiliki melodi yang rumit, D. Judul dan lirik yang sederhana. Lagu anak biasanya memiliki ciri-ciri seperti pola sederhana, ritmik yang menarik dan mudah dinyanyikan, serta judul dan lirik yang sederhana. Melodi yang rumit biasanya lebih cocok untuk lagu-lagu yang ditujukan untuk pendengar yang lebih dewasa. 18. Lagu Ambilkan Bulan. Bu adalah salah satu lagu anak yang diciptakan oleh A. A.T. Mahmud, B. Ibu Sud, C. Ibu Kasur, D. Papa T. Bob. Lagu anak yang sangat populer, Ambilkan Bulan, Bu, diciptakan oleh A.T. Mahmud. Beliau adalah seorang tokoh musik anak-anak Indonesia yang sangat legendaris dan telah menciptakan banyak lagu anak yang abadi. 19. Berikut ini adalah urutan nama interval yang tepat adalah A prime, third, quart, sekonde, quint, septime, sexth, dan oktav, B prime, sekonde, third, quart, quint, sexth, septime, dan oktav, C third, prime, septime, quart, sekonde, quint, sexth, dan oktav, D prime, sekonde, quart, quint, sexth, third, septime, dan oktav. Urutan nama interval yang tepat dan lazim digunakan dalam teori musik adalah prime, interval 0, sekonde, interval 2, third, interval 3, quart, interval 4, quint, interval 5, sexth, interval 6, septime, interval 7, oktav, interval 8. 20. Nada dasar lagu Aku Cinta Lingkungan adalah A. C-du, B. G-du, C. D-du, D. B-du. 21. Pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang, space, untuk menari disebut A. Pola lantai, B. Gerak tari, C. Panggung, D. Properti tari. Pola lantai adalah garis-garis imajiner di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam ruang tari. Pola lantai ini membentuk formasi dan dinamika dalam sebuah tarian. 22. Perhatikan unsur berikut ini. 1. Kesabaran. 2. Jumlah penari. 3. Nama penari. 4. Besar kecilnya tempat pertunjukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pola lantai ditunjukkan oleh nomor A, 1, dan 2, B, 1, dan 3, C, 2, dan 3, D, 2, dan 4. Dalam menyusun pola lantai pada pertunjukan tari, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Jumlah penari, 2 sedi ini penting karena semakin banyak penari, pola lantai harus diatur agar seluruh penari mendapat ruang yang cukup dan dapat tampil serasi. Besar kecilnya tempat pertunjukan. 4 sedi ukuran panggung atau ruang pertunjukan menentukan bagaimana pola lantai bisa diaplikasikan. 23. Dua macam pola lantai tari adalah A lurus dan berbelok,
B lurus dan diagonal, C lurus dan lengkung, D segitiga dan lengkung. Dalam dunia tari, pola lantai adalah garis atau arah yang dilalui penari saat menari. Pola lantai membantu menciptakan keindahan dan keteraturan dalam pertunjukan tari. Dua macam pola lantai utama adalah pola lantai lurus, contoh, garis lurus ke depan, ke samping, atau membentuk formasi barisan. Pola lantai lengkung, contoh, garis melingkar, setengah lingkaran, atau spiral. 24. Tari kecak dilakukan secara A. Perorangan, B. Berpasangan, C. Berkelompok, D. Sendiri. Tari kecak adalah tari tradisional yang berasal dari Bali dan dilakukan oleh puluhan hingga ratusan penari laki-laki yang duduk melingkar sambil menyerukan suara cak-cak-cak secara berirama. Tarian ini dilakukan berkelompok, tanpa alat musik, hanya mengandalkan vokal para penari, biasanya mengisahkan cerita Ramayana, terutama adegan pertempuran Rama dan Rahwana. 25. DKI Jakarta selain merupakan ibu kota negara, tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Berikut ini yang bukan tarian terkenal di DKI Jakarta adalah A. Tari Apong, B. Tari Ondel-Ondel, C. Tari Topeng Betawi, D. Tari Gambyong. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki sejumlah tarian tradisional khas Betawi. Beberapa tarian khas Jakarta, Betawi, adalah Tari Apong, Tari Ondel-Ondel, Tari Topeng Betawi. Sementara itu, Tari Gambyong adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, khususnya daerah Surakarta, Solo. Tari ini sering dibawakan sebagai tarian penyambutan tamu. 26. Unsur keindahan tari adalah A. Wiraga, Wirasa, Wirupa, B. Wiraga, Wirama, Wirupa, C. Wiraga, Wirama, Wirasa, D. Wiraga, Wirupa, Wujud. Unsur keindahan dalam tari terdiri dari 3 komponen utama yang dikenal dengan istilah 3W, yaitu wiragaraga atau gerak tubuh. Menunjukkan bahwa tari harus menampilkan gerakan tubuh yang indah dan bermakna, wirama-irama atau ritme. Gerakan tari harus mengikuti irama musik atau ketukan tertentu agar enak dilihat dan didengar, wirasa-rasa atau ekspresi. Gerakan tari harus disertai dengan penghayatan dan perasaan agar pesan tari tersampaikan kepada penonton. 27. Tarian berikut yang menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa, yaitu A. Bambangan Cakil, B. Panji Semirang, C. Golek Menak, D. Gandrung. Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik dari Jawa Tengah yang menggambarkan pertarungan antara ksatria, Bambangan, dan raksasa jahat, Cakil. Tarian ini sering diambil dari adegan dalam wayang kulit dan mengandung nilai filosofi tentang kebaikan melawan kejahatan. 28. Berikut ini yang bukan merupakan contoh tarian dengan jenis tari berpasangan, adalah A. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, B. Tari Saman dari Aceh, C. Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah, D. Tari Legong dari Bali. Tari Saman ditarikan oleh sekelompok penari laki-laki dalam jumlah ganjil yang duduk berbanjar dan melakukan gerakan yang sangat dinamis dan kompak. Ini bukan tari berpasangan. 29. Yang dimaksud dengan tari kreasi adalah A. Tarian dengan musik modern, B. Tarian modern dengan gerakan tarian tradisional, C. Tarian tradisional yang khusus ditampilkan di istana, D. Tarian dengan pakaian modern. Tari kreasi adalah jenis tari yang merupakan pengembangan dari tari tradisional.
namun telah dimodifikasi atau diciptakan ulang dengan unsur-unsur baru, seperti gerakan yang lebih bebas tapi masih terinspirasi dari tari tradisional, musik pengiring bisa tradisional atau modern, kostum bisa lebih variatif, namun tetap menghargai unsur budaya. 30. Berikut ini cara melestarikan tari kreasi daerah adalah: A. Menampilkan seni tari daerah dalam acara-acara tertentu, B. Mempelajari budaya asing, C. Mempelajari seni tari modern, D. Tidak melihat pertunjukan seni tari daerah. Melestarikan tari kreasi daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menampilkannya dalam acara-acara tertentu seperti festival budaya, upacara adat, pentas seni di sekolah, acara kenegaraan atau penyambutan tamu.